السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بذكره تتم الصالحات. الصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وأصحابه الأنجم النيرات. أشهد أن لا إله إلا الله الخالق المخلوقات، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, salah satu pembelajaran tarbiyah Rasul kepada umatnya adalah bagaimana pentingnya menjaga kehormatan, sehingga salah satu pilar utama dalam maqasidus syariah, pilar yang harus berdiri tegak di dalam keberagamaan ini adalah bagaimana keturunan zuriyah manusia yang beriman terhindar daripada penistaan. Istilahnya para ulama dengan disebut hifdun nasli, menjaga aspek keturunan. Maka dalam kesempatan ini mari sama-sama tawajuhkan hati sebagai dirosah bagaimana pentingnya kita sebagai seorang ayah kepala keluarga mempertanggungjawabkan kelak di akhirat, terlebih-lebih di dunia sekarang, bagaimana seorang orang tua, baik itu seorang ayah maupun seorang ibu, menjaga daripada kehormatan keluarganya. Maka oleh karena itu sama-sama tawajukan, niatkan agar kita mendapatkan ilmu bermanfaat dan faidah berkah dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha alat tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa btigha'a wajhillahi wa mardatihi wa kurbihi wa sawabihi subhanahu ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah apresiasi yang begitu tinggi kepada umatnya yang menjaga kehormatan di dalam keluarga dan keturunannya. Rasul berkata, man yadmanu li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi. Barang siapa yang berani memberikan jaminan keamanan kepadaku
dua perkara di dalam tubuhnya bisa dia jaga. Ma baina lahyaihi, yang pertama adalah anggota tubuh yang berada di antara dua tulang geraham. Apa tuh, Pak? Di antara tulang geraham. Apa tuh? Apa tuh anggota badannya namanya? Di antara dua tulang geraham. Berarti apa tuh? Mulut. Satu, kata Rasul, barang siapa yang memberikan jaminan kepadaku, satu, menjaga ma baina lihyaihi, di antara dua tulang gerahamnya, dia mampu menjaga mulutnya. Wa ma baina rijlaihi, dan anggota bagian tubuh yang berada di antara dua kakinya. Apa tuh? Alat kelamin. Kata Rasul, man yadmanu li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi, barang siapa yang mampu memberikan jaminan, dia mampu menjaga dua anggota tubuh ini dengan keimanan. Satu, bagian tubuh manusia di bagian kepala yang terletak di antara dua tulang geraham, yaitu adalah mulut. Yang pertama, barang siapa manusia yang bisa memberikan jaminan kepada Rasul menjaga mulutnya. Yang kedua, wama baina rijlaihi, dan anggota bagian tubuh yang berada di antara dua kakinya, yaitu adalah alat kelamin. Dua bagian anggota tubuh ini dijaga sehingga tidak terjerumus dalam kenistaan, bukan pada tempatnya. Rasul memberikan apresiasi jaminan setinggi-tingginya. Admanulahul jannah, aku jamin dia surga. Tanggung-tanggung, Pak. Barang siapa yang berani menjaminkan mulutnya tidak pernah menyakiti, tidak pernah membuka aib saudaranya, tidak pernah menyinggung hati orang lain, tidak pernah menggores kehidupan orang lain, enggak pernah menyinggung saudaranya, dan dijaga kehormatannya, admanulahul jannah, maka aku akan jamin baginya surga. 11 golongan yang Allah perlihatkan pada perjalanan Isra wal Mi'raj. Bukan hanya Rasul identik ketika Isra Mi'raj itu menerima perintah sholat 5 waktu. Banyak hikmah rahasia bagaimana keadaan nasib manusia di masa depan. 5 tempat Rasul singgahi sebelum naik ke alam malakut, ke alam langit, ke Baitul Ma'mur, tempat beribadah tunduk patuhnya para malaikat. 5 tempat di bumi Rasul singgahi. 1, Thayyibah, wa ilaihil muhajirah, kata Jibril, ke tempat inilah engkau akan hijrah, yaitu Madinah Al-Munawwarah, dulu namanya Thayyibah. Yang kedua, Rasul singgah di kota Madian, Syajaratu Musa, di mana Nabi Musa dan umatnya rehat untuk sejenak, transit dari padang kejaran Fir'aun dan prajuritnya laknatullah alaih. 2 di Madian. Yang ketiga, Rasul dan malaikat Jibril singgah di bukit Tursina, tempat di mana Nabi Musa menerima wahyu kitab Taurat. Yang keempat, Rasul singgah di Bethlehem, tempat di mana Nabi Isa dilahirkan. Dan yang kelima adalah Baitul Muqaddas, Masjidil Aqsa. 5 tempat ini yang Rasul singgahi. Sebelum naik ke langit, ke alam malakut,
Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan pemandangan yang tidak pernah dilihat oleh Rasul sebelumnya. Yang sebelumnya Rasul melihat di alam dunia, ketika masuk ke alam langit, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan bagaimana calon kondisi umat manusia masa depannya. Ada 11 golongan dalam riwayat yang diperlihatkan oleh Allah bagaimana nasib masa depan manusia di antara 11 golongan tersebut. Summa ata ala qaumin, terus Rasul pun mendatangi dan melihat sekelompok manusia, tentunya diantar oleh guide malaikat Jibril. Ditunjukin, dituntun, diperlihatkan Jibril kepada Rasul. Ala qaumin, sekelompok manusia, baina aidihim, di hadapan mereka ada 2 hidangan. Ada sekelompok manusia, di dalamnya terdapat 2 hidangan. Lahmun nadijun fi qadurin, ada 1 hidangan terdapat dagingnya empuk, dagingnya enak, lezat hidangannya. Yang satu walahmun akharu, hidangan yang satu ni'un khobisun, yang satu dagingnya itu mentah, busuk, bau, dikelumuti oleh lalat hijau dan belatung. Ada 2 hidangan di hadapan manusia ini. Satu ada daging empuk, enak, lezat, nikmat. Satu daging mentah, busuk, bau, bangkai, dikelumuti oleh lalat hijau dan banyak belatung di dalamnya. Ini manusia kelompok ini terlihat begitu lapar, selapar-laparnya. Akan tetapi anehnya manusia ini malah memilih daging yang mentah, busuk, bau, dipenuhi dengan belatung dan lalat, dan ia makan terus-menerus tak henti-hentinya, seakan-akan dalam keadaan lapar yang amat dahsyat, sehingga dia melahap semua daging yang ada. La yaftaru, tidak henti-henti ini golongan manusia memakan daging busuk dan bau ini. Karena apa yang dimakannya daging busuk dan bau dimuntahkan, dan apa yang sudah mereka muntahkan dijilat kembali oleh mereka sendiri, seakan-akan mereka betul-betul kelaparan, dan itu tak henti-henti. Seperti itu terus dilakukan oleh mereka, padahal di samping mereka ada hidangan daging yang sudah empuk, sudah mateng, enak dan nikmat. Dilihat oleh Rasul, faja'alu ya'kuluna minan ni'il khabisi wa yad'una an-nadijat tayyib. Faqala, Nabi berkata, man haula'i ya Jibril, wahai Jibril, siapakah mereka yang seperti ini? Siapakah mereka golongan manusia yang di hadapan mereka ada daging nikmat, daging lezat, daging empuk, daging matang, tetapi mereka tidak memilih dan meninggalkannya. Justru mereka malah memilih daging busuk, daging bau penuh dengan belatung, dan mereka seperti hanya orang kelaparan, tidak henti-henti dan tak bisa menghentikan rasa laparnya, dan mereka memakan, memuntahkan, dan terus kembali seperti itu. Man haula'i ya Jibril, siapakah mereka? Qala Jibril, Jibril berkata, hadzal rajulu min ummatika, ini adalah golongan laki-laki daripada umatmu, takunu indahul mar'atu halalut tayyibah, di rumahnya punya bini yang halal, di rumahnya punya istri yang halal,
tapi malah check-in di hotel dengan perempuan yang lain. Awimro'atun khabisatun, atau ini perempuan indaha zauzatun, di rumahnya punya seorang suami, lantas dia malah menginap dengan laki-laki yang lain, sehingga keduanya menumpahkan benih pada rahim masing-masing yang dimurkai dan tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Humuz zunnat, kata Jibril, mereka adalah para pelaku zina. Maka Rasul berkata, man yadmanuli, barang siapa yang berani memberikan jaminan kepadaku. Ma baina lihyaihi, pertama adalah mulut yang berada di antara dua geraham tulang mereka. Wa ma baina rijlaihi, dan anggota badan mereka, kehormatan mereka di antara dua kaki mereka. Jika kedua anggota bagian tubuh ini mereka jaminkan kepadaku, abmanu lahul jannah, aku jaminkan kepadanya surga. Maka surga itu terletak pada bagaimana jaminan menjaganya kita, kehormatan dari menjaga mulut dan kehormatan kita. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada dosa yang impact akibatnya sedahsyat seberat daripada perzinahan. Maka ketika Allah melarang perzinahan, tidak langsung Allah haramkan zinahnya. Yang Allah larang, wala taqrabuz zina, jangan dekati. Jika mendekatinya saja sudah tidak boleh, apalagi zinahnya. Mendekatinya saja ada akibatnya, ada kos yang perlu dibayar hanya mendekatinya saja. Coba malam-malam seorang laki-laki ngobrol dengan seorang perempuan yang bukan pasangannya. Apa kata orang? Itu baru ngedeketin, baru berdekatan doang. Janjian meeting di tempat-tempat yang seyogianya enggak pantas kelihatan sama tetangga, dipoto sama tetangga, disebarin tuh suaminya si Anu sedang ketemuan dengan perempuan si Anu, padahal mah sedang ketemu, tapi baru mendekati perzinahan, ada kos yang perlu dibayar, kehormatannya tercoreng, apalagi terjerumus pada perzinahannya. Maka yang diwanti-wanti Allah tekankan, wala taqrabuz zina, jangan engkau dekati. Yang dilarang, jangan coba-coba dekat, jangan bermain api, lebih baik main tanah. Kalau main tanah hanya kotor badan kita, tapi kalau main api boleh jadi kebakar seluruh daripada badan kita. Maka bila mana Allah mengharamkan khomer, langsung Allah haramkan khomernya. Jangan membunuh, Allah langsung jangan bunuh. Tapi ketika Allah melarang perzinahan, kenapa Allah tidak langsung haramkan zinahnya? Begitu dahsyat daripada impact akibat perzinahan itu, amat dahsyat, menghancurkan seluruh struktur budaya kehidupan manusia yang selama ini telah dibina. Hancur semuanya gara-gara perzinahan. Maka Imam Syafi'i berkata, az-zina dainun, zina itu seperti halnya utang, di mana orang berhutang harus dibayar. In aqradtahu, az-zina dainun, zina itu seperti halnya hutang, bila mana engkau berzina
maka seperti halnya engkau berhutang. Bila mana engkau berhutang, maka engkau harus bayar. Bagaimana membayar perzinahan? Kanal wafa'u min ahli baitika. Cara membayar perzinahan akan ditanggung oleh garis keturunannya. Nah, ini zina tuh Pak. Ibu bapaknya tobat sekalipun tidak akan merubah konsekuensi zina. Kalau orang mencuri, kembalikan barang pencuriannya, selesai. Orang tidak sholat qodho, selesai. Orang tidak puasa qodho di Syawal, selesai. Orang melakukan pelanggaran dam ketika haji, bayar, selesai. Tapi ketika seseorang berzina, walau dia taubat, pertobatannya tidak akan merubah konsekuensi hukum daripada perzinahannya. Tidak ada dosa yang impact akibatnya sedahsyat, seberat daripada perzinahan. Maka Imam Syafi'i berkata, az-zina dainun, zina itu seperti hutang. Bila mana engkau berzina, seperti halnya engkau berhutang. Kanal wafa, maka cara menebus, membayar perzinahanmu di masa lalu, min ahli baitika, akan ditanggung oleh garis keturunan daripada keluarga di rumahmu. Seperti itulah perzinahan. Pernah kita sampaikan materi ini, setelah selesai ada bapak-bapak datang. Pak Ustadz, saya mau tanya. Saya khilaf di masa muda, melakukan sesuatu hal yang tidak seyogianya. Dan istri saya hamil di luar pernikahan, dan kami memiliki anak perempuan pertama. Itu. Bagaimana saya Pak Ustadz? Saya sudah tobat. Saya kata mudah-mudahan tobat Bapak diterima oleh Allah. Tapi tobatnya Bapak tidak akan merubah konsekuensi daripada perzinahannya. Tetap hukumnya berlaku walau pelakunya zina, orang tuanya yang masa lalunya berzina, bertobat tidak akan merubah konsekuensi akibat daripada perzinahan. Bagaimana konsekuensi hukumnya bila mana laki-laki perempuan berzina, lantas perempuannya hamil daripada perzinahan tersebut, seumpama lahirlah seorang perempuan, maka perempuan tersebut dengan ayahnya yang mana menjadi penyebab lahirnya hamil ibunya di luar pernikahan yang sah, maka satu, tidak boleh diakui sebagai ayah syariahnya. Tidak boleh binnya kepada bapaknya. Isa bin Maryam, Isa putra Maryam, gak punya bapak. Bapaknya bapak apa? Bapak biologis, hanya ikatan darah saja. Tidak boleh itu anak perempuan atau anak laki-laki hasil daripada perzinahan diakui sebagai anaknya, maka binnya, nasabnya itu nyambung ke ibunya. Satu. Yang kedua, seumpama ini perempuan yang lahir sebab perzinahan orang tua, sudah besar ada jodohnya, maka bapak biologisnya tidak bisa menikahkan anak perempuan tersebut, tidak bisa menjadi wali. Bagaimana? Al-hakimu waliyun liman la waliyalah. Penghulu, pejabat, hakim adalah wali bagi perempuan yang tidak punya wali. Maka si perempuan itu kalau sudah besar mau nikah, langsung wakil kepada penghulunya, bapak penghulu saya menguasakan
dan saya mewakilkan kepada bapak untuk menikahkan saya. Tidak boleh bapaknya yang mewakilkan, enggak sah. Bapaknya bukan siapa-siapa. Tidak boleh jadi walinya, tidak boleh jadi saksinya, enggak boleh. Kenapa? Dia dianggap orang lain. Walaupun darahnya ada hubungan darah. Maka yang pertama, nisbatnya tidak boleh dinisbahkan kepada keduanya, tidak boleh nisbah kepada bapaknya. Yang kedua, tidak boleh menikahkan bila mana nanti anak perempuan akan menikah. Dan yang ketiga, lebih dahsyatnya, tidak bisa saling mewarisi. Tidak bisa saling mewaris. Walaupun bapaknya kaya sekalipun meninggal, tidak akan turun hartanya ke perempuan itu, tidak akan. Kenapa? Salah satu yang disebab dalam bab waris adanya hubungan nasab yang valid sesuai syariat, dan itu lahir dari pernikahan yang sahih. Satu, nasabnya bermasalah di hadapan agama. Dua, bermasalah ketika akan pernikahan. Ketiga, tidak ada saling mewarisi. Dan ini pernah kejadian. Suatu ketika jam 11 malam saya didatangi ke rumah oleh seorang kawan yang baru menikah 3 bulan. Assalamualaikum Kiai, di rumah darurat mau merapat, silahkan. Datang dengan istrinya dengan mata yang sembab, matanya udah bengkak. Ada apa? Cerita kronologisnya. Ternyata istrinya cerita, ternyata dia terlahir dulunya dari ibunya hamil di luar nikah oleh ayahnya. Dan ketika pernikahan yang jadi wali bapaknya itu. Ditanyakan, pertanyaannya pertama, dari mana tahunya? Bibi saya Pak Ustadz yang ngomong. Katanya saya bukan dari anak emak saya, bukan dari hasil pernikahan. Tanya ke emak, betul apa enggak? Ternyata ibunya mengiyakan. Ibunya mengiyakan bahwa anak perempuan ini memang dulu hamilnya di luar pernikahan. Dan ketika nikah yang jadi wali bapaknya yang menzinahi daripada ibunya, otomatis secara pernikahan batal pernikahannya. Padahal nikah sudah 3 bulan. Bayangin Pak, nikahnya enggak sah, bermasalah karena dalam bab perwaliannya. Waduh, yang pertama saya khawatirkan, pada saat itu malam-malam langsung saya minta istri langsung nyari tespek, karena itu yang paling penting. Langsung dites pada malam itu. Saya sampaikan, seumpama masih ada kesempatan Allah sayang kepada kita, mungkin bisa diperbaiki. Tapi seumpama sudah nikah 3 bulan, sudah isi rahimnya, maka akan turun seperti dia daripada ibunya. Terus bermasalah keturunannya, hasil dari pernikahan yang bermasalah. Nangis. Pas ditespek ternyata alhamdulillah garisnya masih 1, masih diberikan kesempatan oleh Allah. Saya bilang, sampean berdua sekarang pisah dulu, besok segera pergi ke penghulu, ceritakan akad kembali ulang. Akad yang kemarin enggak sah. Sekarang kalian seperti hanya orang lain, tidak boleh campur gaul. Besok langsung ke penghulu, langsung ceritakan bagaimana riwayatnya. Ini sudah maklum, penghulu semuanya sudah maklum. Langsung nikah ulang, segera. Alhamdulillahnya setelah 3 bulan menikah, istrinya belum hamil. Kalau sudah hamil, selesai. La haula, angkat tangan kita. Itu yang dikhawatirkan. Maka az-zina dainun, zina itu adalah hutang. In aqradtahu, bila mana engkau berzina seperti hanya engkau berhutang, kanal wafa min ahli baitika, yang akan menebus
yang akan menanggung adalah dari garis keturunanmu. Walau bapak ibunya tobat sekalipun tidak akan merubah ketentuan daripada perzinahan. Na'udzubillah. Wazina derbani, ada dua jenis zina. Muhsonun wa ghairu muhsonin. Yang pertama namanya zina muhson. Apakah zina muhson? Zina muhson adalah perzinahan yang dilakukan di mana pelakunya memiliki hubungan resmi pernikahan. Singkat kata kita perselingkuhan. Suami ama bini orang ama laki orang. Ini namanya zina muhson. Padahal malamnya sudah check in di hotel dengan pasangan orang lain, pulang ke rumah masih cipika-cepiki dengan istri halalnya, cipika-cepiki dengan anak perempuannya, padahal malamnya sudah berzina dengan perempuan laki orang. Bagaimana rumah tangganya akan berkah? Maka salah satu azab yang akan Allah percepat adalah dosa zina. Satu adalah zina muhson, dilakukan oleh pasangan suami istri yang bukan halalnya. Wa hukmuhu aryurjama, hukumannya adalah diranjam. Bagaimana diranjam? Badannya dikubur seluruhnya, disisakan bagian kepala. Seluruh badannya dikubur, sisakan kepala. Terus wa yurma bil hijarah, dilempar oleh batu yang sedengan sekepel daripada genggaman, bukan batu besar. Kalau batu besar keenakan, dilempar hatta yamuta, hingga mati. Kalau sehari belum mati, lempar 2 hari. 2 hari belum mati, 3 hari lempar sehingga mati. Singkat kata, orang yang selingkuh, orang yang zina dengan istri suami orang sama dengan menggadaikan nyawa kehidupannya, sudah anggap mati. Karena hukumannya zina muhson, zina suami istri perselingkuhan, tidak ada lain dalam Islam adalah ranjam, lempar dengan batu hingga mati. Kenapa demikian? Supaya orang pelaku zina ketika dilempar oleh batu mengalir darahnya, sobek kulitnya, sehingga sakitnya dirasakan dari mulai embun-embun hingga telapak kaki, terasa sakit seperti dia merasakan nikmatnya zina dengan orang lain. Seperti itulah batasannya. Ketika zina dengan orang lain nikmat, enak, maka diranjamnya pun dilempar supaya dari atas kepala hingga telapak kaki merasakan sakitnya, seperti halnya dia merasakan nikmatnya ketika berzina dengan orang lain. Yang kedua, wa ghairu muhsonin, dan zina ghair muhson adalah perzinahan yang dilakukan oleh orang yang tidak ada ikatan nikah, pemuda-pemudi. Maka bagaimana? Fahukmuhu, hukumnya adalah fayujladu mi'ata jaldah, dicambuk 100 kali cambukan. Setelah dicambuk, wa yugrobu masafatal qasri, diusir, jangan berada di kampung tersebut. Usir sejarak kosor 89 km. Jangan orang berzina dibela-belain. Silahkan bela, silahkan sembunyiin orang yang berzina kalau siap menanggung balai malapetaka sialnya gara-gara ada orang yang zina. Bagaimana malapetakanya kalau ada orang yang zina? 6 adab yang akan Allah berikan dipercepat. 3 dipercepat di dunia, 3 Allah simpen di akhirat bagi orang yang berzina. 1, orang yang berzina Allah angkat cahaya wajah keimanannya. Diangkat cahaya wajah keimanannya, ruwet kehidupannya,
sumpek kehidupannya. Satu, Allah angkat cahaya keimanan dalam kehidupannya, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua, wa yurfa'u barakatu malihi. Nah, ini orang yang berzina, Allah akan angkat keberkahan hartanya, karirnya akan hancur, usahanya berantakan, bisnisnya berantakan. Kenapa? Diangkat keberkahan hartanya oleh Allah. Bila mana ada pasangan suami istri berzina, pasti ekonominya berantakan. Dicabut keberkahan hartanya oleh Allah. Sehebat apapun dia, dicabut keberkahannya oleh Allah. Maka bila mana ada seorang istri berzina, padahal malamnya check-in dengan laki-laki yang lain, pulang ke rumah, masih tidur dengan suaminya yang soleh, masih cepika-cepiki dengan anak-anaknya, padahal dia berzina, maka Allah tutup dan Allah angkat berkah rumah tersebut dan Allah angkat keberkahan hartanya. Demikian laki-laki berzinah di malam hari, pulang ke rumah, tidur dengan istri sahnya, cipika-cipiki peluk dengan anak-anaknya padahal sudah berzina, maka hartanya, keharmonisannya Allah angkat dari rumah tersebut. Bila mana ada pezinah di sebuah kampung dibiarkan, tidak didirikan ketentuan syariah sunnah Rasul, siap-siap keberkahan daripada kampung tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala gara-gara ada pezinah. Yang ketiga, bukan hanya Allah cabut cahaya wajah keimanan di dalam kehidupannya, bukan hanya Allah cabut keberkahan daripada hartanya, dan yang ketiga, wa yuqsaru muddata umrihi fid dunya, Allah akan persingkat usia hidupnya di dunia. Yang seharusnya jatahnya 70 tahun, musyut. Yang seharusnya panjang usianya diambil karena jatah daripada azab, impact akibat daripada perzinahan. Nakalan lima bainahum, ini Allah tentukan sebagai efek jera bagi orang-orang yang beriman. Maka manusia ketika lahir yang keluar kepalanya dulu, bukan kakinya dulu, agar manusia berpikir 1000 kali ketika ingin melangkah memilih ketentuan dan pilihan hidup. Inilah salah satu riwayat yang Allah perlihatkan dalam perjalanan Isra wal Mi'raj. Rasul diperlihatkan ala qaumin, sekelompok manusia yang dihadapkan dua hidangan di hadapan mereka. Ada daging empuk, daging matang, nikmat, lezat. Ada daging mentah, bau busuk. Tetapi orang-orang ini lebih memilih daging mentah busuk. Ia makan dengan lahapnya, ia muntah, dan muntahnya ia jilat kembali. Kata Rasul, man haula ya Jibril, siapakah mereka? Ummatuka minar rijal wan nisa, mereka adalah sebagian daripada umatmu. Laki-laki punya pasangan tetapi malamnya tidur dengan istri orang. Perempuan punya suami tapi dia ditiduri oleh laki orang. Pulang ke rumahnya padahal malam tadi dia sudah check-in hotel dengan pasangan orang lain, maka Allah murka kepada mereka yang seperti itu.
maka Allah perlihatkan seperti itulah azabnya. Maka Allah di dalam surah Al-Isra mewanti-wanti, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan engkau dekat-dekati zina, mendekatinya saja ada kos yang perlu dibayar, apalagi terjerumus pada sumur perzinahan, masuk pada jurang kenistaan, betapa besar kos yang harus ditanggung, betapa besar kos yang harus dikeluarkan oleh seorang mukmin, walau dia sudah bertaubat sekalipun tidak akan merubah ketentuan dari dosa zinahnya tersebut. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Mudah-mudahan garis keturunan kita terhindar daripada nista, murka, dan perzinahan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.